Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ayu Puspitasari, NPM saya 1962201024. Saya akan menjelaskan di sini persekutuan, pendirian, pengoperasian, dan perubahan keanggotaan. Sifat entitas persekutuan, definisi persekutuan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Kitab Undang-Undang Hukum dengan KUHD, Indonesia tertera definisi hak dan kewajiban setiap sekutu ke sekutu lain dan kreditor dalam persekutuan. Pada KUH Per Bab 8 bagian 1 pasal 16-18 menyatakan bahwa persekutuan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk menginvestasikan sesuatu ke dalam usaha dan laba yang diperolehnya dibagi di antara mereka. Karakteristik utama lainnya dan persekutuan. 1. Perjanjian persekutuan KUH Per dan KUHD mengatur hubungan dalam persekutuan yang tidak spesifik dalam perjanjian persekutuan. 2. Persekutuan sebagai entitas terpisah. Sebuah persekutuan merupakan entitas bisnis terpisah dan para sekutu. 3. Sekutu adalah wakil. Tiap sekutu adalah wakil atau transaksi yang bisa terjadi dalam bisnis. 4. Kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Seluruh sekutu dapat dikenakan tanggung jawab untuk seluruh kewajiban persekutuan kecuali dinyatakan dalam hukum. 5. Hak dan kewajiban sekutu. Tiap sekutu memiliki akun modal yang menunjukkan jumlah kontribusi sekutu tersebut dalam persetujuan berisi dari kewajiban dan bagian sekutu atas laba atau rugi persekutuan dikurangi berbagai pembagian. 6. Kepemilikan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang ketujuh, berhentinya sekutu. Jenis-jenis persekutuan terbatas. 1. Limited Partnership LP. 1. Banyak orang menilai kemungkinan terjadinya kewajiban personal atau kewajiban persekutuan sebagai kerugian utama bentuk bisnis persekutuan. 2. Karena alasan ini, kadang orang menjadi sekutu terbatas pada satu dari beberapa bentuk persekutuan terbatas. 3. Sekutu terbatas bertanggung jawab hanya sampai dengan kontribusi modal tapi tidak memiliki wewenang manajemen. 2. Limited Liability Partnership LLP. 1. Beberapa negara mendefinisikan bahwa tiap sekutu dalam LLP bertanggung jawab penuh atas kewajiban persekutuan. 2. Tiap sekutu memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama. 3. Bentuk ini tidak mengubah sifat dasar jasa akuntan yang diberikan kepada pelanggan dan telah secara umum di lingkungan bisnis. 3. Limited Liability Limited Partnership LLLP. 1. Setiap sekutu bertanggung jawab hanya atas kewajiban bisnis persekutuan. 2. Tiap sekutu adalah sekutu umum walau bertanggung jawab atas manajemen persekutuan umum, tidak memiliki kewajiban personal atas kewajiban persekutuan sama dengan perlindungan kewajiban yang diberikan sekutu terbatas. Akuntansi untuk membentuk persekutuan. 1. Pada dasar pendirian persekutuan sangatlah penting untuk melakukan terhadap aset selain kas dan kewajiban yang disetorkan oleh sekutu. 2. Setiap kontribusi dari sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan dan dimiliki secara bersama. 3. Persekutuan harus dapat memisahkan secara jelas antara kontribusi, modal, dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. 3. Perjanjian pinjaman harus memiliki bukti tertulis atau dokumen lain secara legal dapat membentuk bahwa terdapat perjanjian dari salah satu sekutu kepada persekutuan. Akuntansi untuk operasi persekutuan. Akun sekutu. Persekutuan bisa memiliki beberapa akun untuk masing-masing sekutu dalam pencatatan akuntansinya. Akun sekutu tersebut adalah sebagai berikut. 1. Akun modal. 2. Akun privat. 3. Akun pinjaman. Akun modal. 1. Investasi awal para sekutu.
Setoran modal selanjutnya, distribusi, kerugian, dan penarikan modal oleh sekutu dicatat dalam akun modal. 2. Saldo akun modal menyajikan bagian aset berisi masing-masing sekutu dalam persekutuan. Setiap sekutu memiliki satu akun modal yang biasanya bersaldo kredit. Akun privé. 1. Para sekutu biasanya melakukan penarikan atas aset dari persekutuan. 2. Akun penarikan terpisah terkadang diinginkan untuk mencatat penarikan. 3. Penarikan dalam bentuk selain kas harus dinilai wajarnya pada tanggal penarikan. Akun pinjaman. 1. Persekutuan bisa memiliki pendanaan tambahan dan para sekutu. 2. Pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan pinjaman yang memadai seperti surat utang. 3. Pinjaman dari sekutu dicatat sebagai kewajiban dalam pembukuan persekutuan sama seperti kewajiban yang lain. Mengalokasikan laba atau rugi ke para sekutu. Distribusi laba diterapkan berdasarkan perjanjian persekutuan laba, mungkin akan dibagi sama besar, atau berdasarkan pertase tertentu. Berprestase modal dapat dijadikan dasar pembagian laba persekutuan. Dapat dipilih menggunakan modal awal, modal akhir, atau modal rata-rata dalam pembagian laba. Dapat pertimbangan pemberian bonus gaji atau bunga modal kepada sekutu sebelum laba rugi. Laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah. Ada 3 laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Laporan modal sekutu biasanya dibuat untuk menyajikan perubahan akun modal sekutu untuk suatu periode. Perubahan keanggotaan. Perubahan dalam keanggotaan persekutuan terjadi dengan adanya pembahasan baru atau berhentinya sekutu saat ini. Sekutu baru biasanya merupakan sumber tambahan modal utama. 3. Sekutu lega dan persekutuan masyarakat bahwa penerimaan sekutu baru muncul tidak langsung merupakan persetujuan dari semua sekutu saat ini. Pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan menyadari adanya perubahan dalam persekutuan. Konsep umum untuk perhitungan perubahan keanggotaan dalam persekutuan. 1. Persekutuan sebagai sebuah entitas terpisah dari individu penggunaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Contoh, entitas persekutuan tidak berubah karena penambahan dana atau pengunduran diri individu sekutu. Hal ini sama dengan konsep bentuk bisnis koperasi, di mana non-koperasi tidak perlu dievaluasi setiap terjadi perubahan pemegang saham. Sekutu baru memberi hak kepemilikan. 1. Seseorang bisa memperoleh hak kepemilikan dalam persekutuan. 2. Dalam transaksi ini, kas atau aset lain di sekutu di luar persekutuan dan pencatatan yang dilakukan. 3. Sebuah konsep yang sering digunakan adalah nilai buku. Sekutu baru berinvestasi dalam persekutuan. Umumnya, kelebihan investasi atau nilai buku persekutuan mengidentifikasikan aset berisi sebelum karena atau persekutuan memiliki goodwill dicatat. 3. Alternatif pelakuannya akuntansi dalam kasus ini adalah revaluasi nilai aset, mengakui goodwill, menggunakan metode bonus. Terima kasih. Itulah tadi presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.